Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi mala'ta qalbahu min jalalik wa aynahu min jamalik fa asbaha farihan muayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, diutusnya seorang rasul kepada kalian dari jenis kalian, dari kaum kalian. Azizun alaihi ma anittum, berat yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas penderitaan yang kita rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan untuk kita semua kebaikan, keimanan, kebahagiaan. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman Nabi Muhammad sangat penyayang. Wa qala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Di ayat yang lain Allah menyampaikan telah datang, telah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik untuk kita semua, untuk orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan beriman kepada akhir, beriman kepada hari kiamat, dan menyebut Allah, dan banyak-banyak menyebut Allah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, wahai Muhammad, kepada umatmu, jika kalian ingin mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan ridha Allah, ikuti aku, ikuti Sayyidina Muhammad, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha memberikan ampunan. Wafil hadis, disebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian jadikan aku, kata Nabi Muhammad, lebih dicintai, melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dan di hadis yang lain disebutkan, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama
orang yang ia cintai. Wa fil hadisil akhar, disebutkan di hadis yang lain, addibu auladakum ala salasi khisal. Hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Ajarkan, didiklah anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Nabi, serta membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat di Sana Muda Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kitab yang sangat bagus sekali, yang menceritakan tentang bagaimana bentuk tubuh Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana perangai Nabi secara lengkap dan detail, yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di dalam kitab ini disebutkan beberapa hadis yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Al-Imam Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Saya akan membacakan kitab ini dengan tujuan agar kita semakin kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan, dengan tujuan kita terus bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayat kita, sebagai ungkapan tak kenal maka tak sayang. Maka melalui kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini, saya akan membacakan dan menerjemahkan setiap bab yang ditulis oleh Al-Imam Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basyarun lakal basyar, manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi diberikan keistimewaan yang luar biasa. Nabi diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beruntung dijadikannya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat di Sana Muda Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap bab saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi arba'ata asyar hadisan. Bab yang pertama ini menjelaskan tentang ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ini disebutkan ada 14 hadis. Saya akan bacakan satu persatu hadis-hadisnya di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, agar kita semakin kenal, semakin tahu bagaimana penciptaan, bagaimana bentuk tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah itu. Haddatsana Abu Raja, dikabarkan dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, an Malik bin Anas, an Rabi'ah bin Abdurrahman, an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu. Dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya Sayyidina Anas annahu sami'ahu yaqul, mendengarkan dari Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in
Jadi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu yang amat tinggi, wala bil qasir, dan juga tidak terlalu pendek, wala bil abyadil amhaq, dan kulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu putih, wala bil adami, dan juga tidak terlalu sawo matang. Jadi kulitnya Nabi itu tidak putih, tidak juga gelap, tapi kulitnya Nabi itu putih, terang, indah. Wala bil ja'dil qatati, wala bis sabti. Dan rambutnya Nabi itu tidak lurus, juga tidak keriting. Jadi ikal mayang bentuk rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'asallallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul di usia beliau 40 tahun. Wa aqama bi Makkatin asyra sinin, dan beliau tinggal di kota Makkah selama 10 tahun. Wa bil Madinah asyra sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffallahu ala ra'si sittina sanah, dan beliau wafat di atas 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyati isruna sya'ratan bayda, dan tidak terdapat di rambut dan jenggotnya Nabi uban lebih dari 20 helai. Di hadis kedua disebutkan, Haddasana Humaid bin Mas'ud al-Basri, dikabarkan dari Humaid bin Mas'ud al-Basri. Haddasana Abdul Wahhab, dikabarkan dari Sayyidina Abdul Wahhab As-Saqafi bin Humaid an Anas bin Malik, dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik yang berkhidmah menjadi pembantunya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas ini adalah pembantunya Nabi Muhammad selama 10 tahun. Jadi sangat kenal beliau bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap saat beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam raba'atan, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu raba'atan, tengah-tengah. Laisa bitawili wala bil qasir, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Hasanal jismi, tubuh Nabi itu indah. Wa kana sya'ruhu laisa bil ja'di wala sabti, dan rambutnya Nabi itu tidak keriting yang amat keriting, dan juga tidak lurus. Jadi rambutnya Nabi itu bergelombang bagai ikal mayang. Asmaral launi, kulit beliau itu putih, bersih, cerah. Idza masya yatakaffa, jadi beliau kalau berjalan itu tegap, jadi tidak menyeret langkah beliau, tapi diangkatnya kaki beliau itu. Tidak seperti orang yang berjalan menyeret seperti orang yang malas. Sahabat-sahabat di Sana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Haddasana Muhammad bin Bashar, dikabarkan dari Muhammad bin Bashar, yakni al-Abdi. Haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Syu'bata an Abi Ishaq qala Sami'tul Barra bin Adib, aku mendengar dari sahabat Barra bin Adib yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajilan marbu'an. Adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disifati oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Barra bin Adib. Nabi itu tidak terlalu tinggi, jadi sedang-sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Jadi tingginya Nabi itu sedang, tidak terlalu pendek amat, tidak terlalu tinggi amat. Ba'idu ma bainal mankibain, jadi pundaknya Nabi, antara pundak kanan dan pundak kirinya Nabi itu sangat lebar, gagah. Adimul jummah, jadi rambut beliau itu sampai di pundak. Jadi kalau dalam kosakata bahasa Arab itu ada namanya wafroh, rambut yang terurai
sampai ke telinga. Terus ada limmah. Limmah itu artinya rambut yang terurai sampai di ujung telinga, di bagian daging yang paling lembut ini. Terus ada jummah, rambut yang terurai sampai ke pundak. Jadi Nabi itu punya rambut pernah sampai di atas, sampai di telinga, sampai di bawah telinga, dan juga sampai di pundak. Adimal jummati, rambut beliau itu sampai di pundak, sampai di ila syuhmatil udunai. Rambut Nabi juga pernah sampai di panjangnya sampai di telinga. Alaihi hullatil amra. Bayangkan Nabi SAW itu yang tingginya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Tubuh beliau tegap, pundak beliau lebar, rambut beliau keriting ikal mayang, terus memakai alaihi hullatul hamra, dan beliau memakai baju merah. Ini yang disampaikan oleh dilihat oleh sahabat Bara' bin Azib. Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat seseorang seindah, setampan beliau. Bayangkan, rambut beliau ikal mayang, badan beliau tegap, memakai baju merah yang tidak terlalu merah, kulit beliau putih bersih, berjalan dan dilihat oleh sahabat. Maka beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat seseorang seindah beliau. Sahabat-sahabat di Sana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, haddatsana Mahmud bin Ghailan, dikabarkan dari Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi', dikabarkan dari Waqi', haddatsana Sufyan Ats-Tsauri, dikabarkan dari Sufyan Ats-Tsauri an Abi Ishaq anil Bara', dari Sayyidina Bara', Ishaq bin Bara' bin Azib, jadi Sayyidina Bara' bin Azib juga. Dia mengatakan, ma ra'aitu min dhilimmatin, aku tidak pernah melihat seseorang yang punya rambut sampai ke panjangnya rambut itu sampai ke tadi, kalau limmah itu sampai ke pundak, fi julatil hamra, memakai baju merah, ahsana min Rasulillah, yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau sya'run yadribu mankibih, beliau punya bulu-bulu halus, rambut-rambut halus di pundak beliau, indah sekali. Ba'idun ma bainal mankibain, pundak beliau itu lebar, indah. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Ini yang disifati oleh sahabat yang bernama Bara' bin Azib. Hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Naim, haddatsana Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Humaz an Nafi bin Jabir bin Mat'am an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah Rasulullah yang ketiga, yang juga sekaligus menantu juga sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Sedang-sedang Nabi itu. Syahsnus kaffaini wal qadamain. Jadi telapak tangan beliau itu sangat tebal dan halus. Tapak tangan beliau dan kaki beliau itu, tapak tangan beliau dan tapak kaki beliau itu tebal kulitnya dan halus. Bahkan disifati oleh Sayyidina Anas, dia mengatakan, saya tidak pernah menyentuh tangan yang selembut bagaikan kain sutra. Itu tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dohmir ro'si, dohmil karodis. Jadi Nabi itu punya tulang-tulang yang kuat, tulang-tulang yang besar, persendian-persendian yang bagus, tulang-tulang persendian beliau yang bagus sekali, indah. Jadi bayangkan wajah Nabi yang besar, tulang beliau yang gagah, pundak beliau yang lebar, wajah beliau yang tampan. Tawilul masrubati, beliau punya bulu dada.
Jadi bulu dada yang sangat halus sekali, yang lurus gitu dari dada beliau. Idza masya yatakaffa. Nabi SAW itu kalau berjalan yatakaffa. Takaffa'an ka'annama yanhattu min sobab. Seakan-akan Nabi SAW kalau berjalan itu sedang turun dari dataran tinggi. Jadi Nabi SAW kalau berjalan itu tegap, tidak bongkok, bagaikan orang yang berjalan dari dataran tinggi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyifati Nabi SAW seperti ini. Begitu indahnya Nabi, wajah Nabi yang indah, pundak-pundak beliau yang tegap, jalannya beliau yang tegap. Beliau mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya tidak pernah melihat sosok seseorang yang sangat indah sebelumnya yang sesudahnya seindah Nabi SAW. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah, saya akan lanjutkan membacakan hadis yang ke-6. Hadatsana Ahmad bin Abdata Sobi Al-Basri wa Ali bin Hajar wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain. Dari Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah, dari anaknya Halimah. Wal makna wahid qalu, dan di hadis yang disebutkan artinya juga sama. Qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib, dari anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengatakan, kana Aliun idza wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan tadi itu. Anaknya Sayyidina Ali tadi mengatakan, kalau Sayyidina Ali itu sedang mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, lam yakuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi yang amat, wala bil qasir, dan juga tidak pendek, yang juga wala bil qasiril mutaraddid, tidak terlalu pendek. Wa kana raba'atan minal qaum, beliau itu sedang di antara kaumnya, sedang. Kalau ada yang lebih tinggi di kaum itu, Nabi lebih tinggi dikit. Nah, gitu. Jadi saking indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah ini. Seakan-akan Nabi diciptakan itu dengan pesanan, kata ulama. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bisabti, dan rambutnya Nabi tadi tidak lurus dan juga tidak keriting. Jadi bergelombang rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikal mayang. Lam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami, dan Nabi itu tidak terlalu gemuk, yang gemuk amat. Jadi kalau ada yang orang gemuk tapi gemuknya tuh terlihat tidak bagus, Nabi tidak terlalu gemuk. Wala bil mukalsam, jadi wajahnya Nabi itu bentuknya tidak terlalu lonjong, tidak terlalu bulat, tapi indah, berbentuk oval, sangat indah sekali. Wa kana fi wajhi tadwir, jadi wajahnya Nabi itu oval, tidak terlalu bulat, tidak terlalu lonjong, tidak terlalu manjang, jadi sangat indah sekali. Ada yang wajah seseorang itu terlalu bulat juga tidak bagus, terlalu lonjong juga tidak bagus. Tapi kalau Nabi SAW itu tidak terlalu bulat, bentuk wajah beliau juga tidak terlalu lonjong. Jadi bentuk wajah beliau itu oval, indah sekali. Abyad, kulit beliau putih cerah. Musribu ada ajil ainain, beliau punya bulu mata yang sangat halus. Jadi bulu mata beliau, bulu mata Nabi SAW itu sangat halus, seakan-akan hampir bertemu antara dua alis itu, tapi tidak bertemu. Sangat indah sekali. Ahdabul asfar, beliau punya bulu mata yang bagus, bulu mata yang panjang. Jalilul musasi wal katadi, dan beliau punya tulang yang bagus, tulang beliau besar, bagus, indah. Ajraduzu masrabatin, beliau punya bulu dada yang bagus, yang rapi, lurus di dada beliau. Syasnir kafaini wal qadamin, beliau punya telapak tangan dan telapak kaki yang tebal dan halus. Idza masya taqalla ka'annama yanhattu min sabab,
beliau kalau jalan, Nabi SAW itu kalau berjalan itu langkah beliau diangkat, jadi tidak menyeret seperti orang yang malas, seakan-akan beliau sedang turun dari dataran yang tinggi. Wa ijal tafata iltafatan ma'an. Nah, ini salah satu sifat dari perangainya Nabi SAW. Wa ijal tafata iltafata ma'an. Jadi kalau Nabi SAW menoleh itu menoleh dengan seluruh badan beliau. Jadi tidak hanya menoleh wajah beliau, tetapi ketika dipanggil beliau menoleh dengan menghadap mengarahkan seluruh tubuh beliau. Wa asdaqun nasi luhbatan, dan beliau paling jujur bertutur kata. Wa alyanuhum arikatan, dan paling lembut beliau itu, paling lembut watak beliau. Wa akramahum isratan, yang paling mulia pergaulan beliau. Bahkan disebutkan oleh sahabat tadi, setelah menyifati Rasulullah yang indah itu, yang tubuh beliau indah, wajah beliau indah, tulang-tulang beliau indah, kulit beliau putih cerah, tutur katanya jujur. Disifati tadi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang watak beliau lembut, terus pergaulan beliau juga sangat bagus. Beliau mengatakan man ra'ahu, dengan sosok Nabi yang seperti itu, keindahan Nabi yang seperti itu, yang siapapun yang melihatnya akan terkesima, akan jatuh cinta. Sayyidina Ali mengatakan man ra'ahu badihatan habbah, siapa yang selintas secara spontan melihat Nabi akan terkagum karena kehaibaan, kewibawaan Nabi SAW. Man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan habbah, dan siapa yang bergaul dengan Nabi, duduk dengan Nabi, ahabbah, semakin jatuh cinta. Yaquluna ituhu. Dan beliau juga mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu, misalnya saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih indah seperti Nabi SAW. Baik, sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah, karena di dalam pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah ini begitu amat panjang, saya akan sampaikan secara detail, dan saya akan buatkan videonya satu persatu. Kita akan sambung di video-video yang berikutnya. Jadi ini di bagian part 1. Jadi bagi sahabat-sahabat Istana Muda Channel, nanti ditonton untuk video-video berikutnya. Kita akan lanjutkan secara bertahap. Di part 2 nanti masih kita akan melanjutkan di bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang tubuh, tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah sampai di hadis yang kelima ya. Dan nanti kita akan lanjutkan di hadis yang berikutnya. Ya, semoga dengan harapan ini saya bacakan kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Dari setiap bab akan kita sampaikan, akan kita ceritakan berdasarkan hadis-hadis, agar menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar yang kita bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat indah, basyarun lakal basyar. Bahkan disebutkan oleh Abu Ya'sid Muhammad bin Alwi al-Maliki, seorang muhaddis, fahuwa abdun murad wa ghairu abdun murid. Beliau ini adalah sosok hamba yang diberi tanpa diminta, dan yang lainnya diberi setelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan beliau itu diciptakan dengan pesanan. Begitu indahnya, dan tidak ada yang seindah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung sekali menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan terus di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat beliau. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk semua sahabat-sahabat Istana Muda Channel, dengan sebab kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, karena kita ingin mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan termulia, manusia agung,
Basyarun lakal basar, manusia bukan seperti manusia biasa. Kelak nantinya kita mendapatkan keberkahan dari membaca kitab ini. Kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, serta semua jalan kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menginginkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita menginginkan untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi disebutkan man ra'ahu badihatan habba wa man khalata ma'rifatan habba. Siapa yang melihat selintas Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu indah fisik beliau, maka akan terkesima dengan kewibawaan beliau, terkesima dengan keindahan beliau. Wa man khalatahu ma'rifatan habba, yang semakin kenal dengan beliau, semakin tahu bagaimana beliau, maka akan menambah kecintaan. Semoga dengan kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah ini akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Istana Muda Channel. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan dukung channel ini agar kedepannya Istana Muda Channel ini bisa terus memberikan banyak manfaat dan kebaikan untuk semua. Mari kita berbagi ilmu, belajar bersama, berbagi ilmu, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.